sore hari ini, mari kita renungkan kembali. Ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Bapak Ibu semua, yang mungkin bagi manusia itu merupakan sebuah kebetulan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua ayat yang ketiga berbunyi demikian. Pergilah Rut lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Kebetulan yang dialami oleh Rut ini dikatakan dalam bahasa aslinya itu disebut mikreh, yang artinya adalah satu kejadian yang tidak terduga, satu kejadian yang tidak direncanakan, sebuah kebetulan yang ada dalam rancangan Tuhan, atau bisa juga disebut sebuah kebetulan ilahi, yaitu salah satu cara Tuhan yang unik untuk menyatakan perkenanannya, pertolongannya, perhatiannya, dan kedahsyatannya. Mengapa Rut bisa mengalami mikreh yang dari Tuhan ini? Jawabannya itu ada pada ayat yang kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Satu niatan yang baik diutarakan oleh Rut kepada Naomi mertuanya. Dia mau bertanggung jawab, mau memikul beban, mengasihi mertuanya dengan sedemikian kasih. Dia mau berkorban, dan untuk itu Rut mau jadi pemulung, saudara. Dia rela mengorbankan dirinya untuk pergi ke satu ladang dan memungut jelai-jelai. Rut memiliki satu kerendahan hati. Memungut jelai itu pekerjaannya orang miskin pada zaman itu, saudara. Dia tidak lebih dari seorang pemulung. Bagi Rut yang adalah orang asing dan juga seorang janda, itu harus tebar muka. Tidak mudah bagi bangsa Israel untuk menerima orang asing bergaul, berada di tengah-tengah mereka. Memerlukan satu perjuangan, apalagi dengan kedudukannya sebagai seorang janda. Seorang janda pada zaman ini, pada zamannya itu dipandang sebagai sebuah aib. Sekalipun tidak ada seorang pun yang pengen, apalagi wanita-wanita tidak pengen jadi janda. Tetapi ini menimpa Rut, dan itu adalah satu aib bagi mereka. Jika kita tinggal saat ini di Indonesia, mungkin mendapatkan perhatian bagi orang-orang terlantar. Pemerintah merancangkan kebaikan dengan memberi jaminan orang miskin. Tetapi Rut yang seorang janda itu tidak mendapat fasilitas itu. Jadi bisa dibayangkan betapa dia harus menyakitkan dirinya sendiri untuk bekerja. Mungkin yang dilakukan oleh Rut tidak langsung datang ke satu ladang terus langsung diterima. Mungkin ketika dia mau masuk ke ladang itu dia ditolak, dia diusir. Ini yang dialami oleh dia. Mungkin juga dia harus berlalu dari ladang yang satu
Seringkali kan kita merancangkan, bagaimana ya, aku pengen banget belajar rendah hati. Tetapi ketika kita mengungkapkan niatan ini, yang terjadi apa saudara? Tiba-tiba saudara mungkin dimaki orang, tiba-tiba saudara mungkin dijahati orang. Bahkan itu orang yang biasanya baik sama saudara, tiba-tiba harus melakukan hal yang menyakiti hatimu. Apa yang kau lakukan? Bisakah kita pegang komitmen untuk terus belajar rendah hati? Ruth mau dia terus belajar rendah hati, sehingga langkahnya dituntun oleh Tuhan masuk ke ladang Boas. Dia tidak mengetahui sebelumnya bahwa Boas itu adalah kerabat dari Elimelek mertuanya. Dia tidak tahu itu saudara, karena ayat 1 itu menjelaskan lebih dulu bahwa Boas itu memang kerabat Elimelek. Ketika Ruth pamitan sama Naomi mertuanya tidak ngasih rambu-rambu, pergi ke ladang Boas sama lo, itu lo kerabat kita. Enggak, dia tidak kasih rambu-rambu saudara. Jadi Ruth harus berjalan dengan langkahnya sendiri. Tetapi ingat saudara, mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus hati. Makanya Ruth dipimpin langkahnya sampai ke ladang Boas. Alkitab mencatat kebetulan sesuatu yang tidak terduga itu terjadi. Saya rindu sore hari ini kita juga mengalami mikrahnya Tuhan. Dari mana saudara? Belajarlah untuk selalu rendah hati. Belajar baik-baik. Ketika hatimu disakiti, ketika perasaanmu terpaksa harus dilukai, ingat Tuhan tidak pernah tutup mata atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkata dalam firman-Nya, pembalasan adalah hakku. Itu yang Tuhan katakan. Perbuatan apapun yang saudara perbuat, Tuhan tidak ingin berhutang kepada engkau. Ruth memiliki ini. Selain itu, Ruth di dalam keputusasaannya mungkin, di dalam masa-masa aibnya, dia tetap memiliki pengharapan yang baik. Dengan tetap berpikir positif. Dengan apa saudara? Dia berkata sama mertuanya, aku akan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Siapa orang yang murah hati itu? Ruth adalah orang asing. Dia tidak punya sahabat, dia tidak punya kerabat, dia tidak punya teman di Israel. Dia hanya punya Naomi, orang yang sudah miskin, orang yang sudah terpuruk. Ruth tetap berpikir positif. Keadaan kita sore hari ini tidak jauh lebih baik. Wabah ada di mana-mana saudara, dan saudara tidak bisa menghindar dari itu semua. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan ada di tempat ini sore hari ini. Tetaplah miliki pikiran yang positif. Mungkin hari ini itu dalam kondisi yang tidak baik, karena wabah ini saudara tidak bisa bekerja, karena wabah ini saudara tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti yang dulu, atau tidak bisa bergerak yang bebas. Ketika kita datang ketemu teman terpaksa harus menahan diri, tidak bisa bersalaman. Tetaplah berpikiran positif. Atau mungkin saat ini saudara-saudara sedang dalam kondisi fisik yang tidak baik. Tetaplah berpikir positif. Karena dari pikiran yang positif akan keluar perkataan yang positif.
percaya bahwa di balik orang-orang yang tidak bisa menerima dia masih ada orang-orang yang murah hati. Ingat itu baik-baik. Dari hal yang dimiliki oleh Rut ini, kerendahan hati dan pikirannya yang selalu positif, maka Tuhan memberikan anugerah. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Rut. Secara kebetulan dia bertemu dengan Boaz. Boaz itu ladangnya nggak cuma satu. Kalau saya mendapat informasi dari teman-teman yang sudah pernah ke Israel, saudara, pada zaman ini ditulis ya, pada zaman kejadiannya Rut itu, maka Boaz ini adalah seorang tuan tanah. Dia memiliki aset 80% tanah di Bethlehem adalah tanah milik Boaz. Jadi luas banget. Bisa saja pada hari itu Boaz tidak berada di ladang itu, tetapi Tuhan penuh cara. Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan mikrah kepada Rut. Dia harus bertemu dengan Boaz. Dan ketika pertemuan itu terjadi, maka kemurahan demi kemurahan mulai terbuka. Awalnya Boaz yang tidak mengenal bertanya siapa perempuan ini. Maka bujang Boaz itu menceritakan, dia ini mantunya Naomi, orang yang membuat gempar kota Bethlehem karena perbuatannya ketika dia tinggalkan Bethlehem dengan segala kekayaan dan kemegahannya, tapi dia harus balik lagi ke Bethlehem. Suaminya mati, anaknya mati, ya toh? Dari orang yang terpandang. Kalau bukan orang yang terpandang, saudara, kehadiran Naomi nggak bikin gempar kota Bethlehem. Ini, saudara. Dan setelah Boaz bertemu dengan Rut, maka Boaz tidak lagi menyebut siapa perempuan itu. Dia mulai mengenal. Makanya dia berpesan kepada Rut, kamu tidak usah pergi ke ladang lain, nak. Pergi di sini saja, ikuti pelayan-pelayanku, pegawai-pegawaiku yang perempuan. Ikuti, pungut dari mereka. Aku sudah pesan sama pegawaiku laki-laki supaya jangan mengganggu engkau. Ini kemurahan, saudara. Bagaimana ketika kita mengalami migrasi? Percaya, saudara, kebetulan itu tetap ada, migrasi itu tetap ada. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pintu kemurahan demi kemurahan. Jika itu terjadi padamu, imani, berpikirlah positif, belajarlah untuk rendah hati. Tuhan pasti buka jalan buat saudara. Kesulitanmu dalam bentuk apapun, Tuhan penuh cara untuk menolong engkau dan saya. Makanya Rut mengalami ini, saudara. Karena apa? Dia mau rendah hati. Ini kunci benar-benar. Ya, sebagai ayat peneguhan, mari saya minta dibukakan Amsal 21 ayat yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi
kok. Rut tetap berkeras hati. Mertuaku tidak punya siapa-siapa. Mertuaku hanya punya aku, anaknya. Dia tidak merasa menjadi menantu, tapi dia merasa menjadi anaknya. Itu sebabnya ketika Rut, saya percaya ketika dia masuk dari ladang demi ladang untuk memenuhi usahanya, memelihara mertuanya, itu dia mengalami tekanan yang luar biasa. Dia tentu menjerit, Tuhan, aku gak minta macam-macam, aku cuma minta segenggam jelai untuk makan mertuaku. Dan Tuhan dengar. Mazmur 73 ayat yang pertama. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini Rut. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Firman berkata, terang sudah terbit bagi orang benar. Meskipun Rut orang Moab, tetapi dia melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya tidak bisa Tuhan membiarkan air mata terus mengalir. Saudara pernah dengar firman Tuhan bahwa air matamu ditampung di kirbannya Allah? Tuhan tidak bisa air mata kita. Tuhan akan ganti air mata penderitaanmu karena engkau mau belajar rendah hati dengan sukacita yang ilahi. Alami nikahnya Tuhan. Terus belajarlah untuk rendah hati, berpengharapan baik, berpikir positif. Maka anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan pasti turun atas hidupmu. Itu yang pertama. Kemudian kita akan belajar kebetulan yang kedua. Rut pasal 4 ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia, lalu duduk. Ini adalah kebetulan yang kedua. Boas dalam pertemuannya dengan Rut di tempat pengirikan gandum, saudara, terjadi satu perbincangan, terjadi satu komunikasi, percakapan antara Rut dan Boas, sehingga Boas mengambil satu keputusan, aku akan menebus engkau. Bukan karena Boas ini enggak bertingkah macam-macam, tetapi semata-mata karena belas kasihan. Ini janda yang baik hati, ya, ini perempuan yang berharga. Hidupnya kasihan, hidupnya penuh penderitaan. Maka memang hukum yang pada waktu itu terjadi di bangsa Israel adalah seorang janda tidak berhak atas warisan pusaka dari suaminya. Dia harus menjual pusakanya itu. Dan yang berhak untuk menebus itu adalah kerabatnya. Tidak boleh dijual ke orang lain, tidak boleh dijual ke bangsa lain, harus kerabatnya. Dan Boas itu adalah salah satu kerabat dari Elimelek. Dan Boas punya niat yang seperti itu, pengen menebus itu. Tetapi apa saudara? Ternyata perjalanan Boas tidak semulus-mulus yang dia bayangkan. Niat baik itu tidak selalu kejadiannya harus baik. Boas ada mengalami satu ganjelan. Dia harus berhadapan dengan kerabat
Rahab mungkin tingkat persaudaraannya lebih dekat dengan Elimelek. Itu sebabnya Boaz membawa perkaranya ini dengan apa, saudara? Pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Mungkin secara finansial, secara kekuatan, secara keberadaan, Boaz bisa saja suruh orang, mengirim utusan, ayo pergilah ke tempat si A, buat waktu di sana supaya aku bisa berunding masalahku. Bisa saja dia melakukan itu, dia punya kekuatan. Tetapi tidak, Boaz tidak melakukan itu. Dia pilih duduk di pintu gerbang, di mana dia menanti-nantikan orang yang lebih berhak itu. Ya. Dan ini memerlukan satu kerendahan hati. Orang menunggu itu tidak enak, saudara. Tidak semua orang bisa sabar menunggu. Dan ketika dia duduk di pintu gerbang, maka firman berkata, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, hai saudara, datanglah dahulu kemari. Boaz juga mengalami satu kebetulan. Nah, kebetulannya Boaz dengan kebetulannya Ruth itu berbeda, saudara. Kalau Ruth itu satu kejadian yang tidak disangka-sangka, dia tidak mengenal sebelumnya. Tetapi kebetulan yang Boaz lakukan ini disebut hineh. Hineh itu dia memang sengaja, dia mengadakan waktu yang khusus untuk melakukan tindakan ini. Kesengajaan Boaz ini, hineh Boaz ini tidak berlalu dengan sia-sia. Karena apa, saudara? Ini bisa saja loh, ini yang berhak ini bisa saja loh nggak datang, nggak direncanakan sebelumnya. Tapi Boaz menanti-nantikan. Dia percaya bahwa kalau ada niat baik di dalam hatinya, memang jalannya tidak mulus. Itu sebabnya dia bawa perkaranya di pintu gerbang. Yohanes 10 ayat 9. Berkata demikian, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini yang dipegang oleh Boaz. Bukankah Yesus itu pintu? Dia berkata, aku ini pintu. Apa persoalannya? Apa yang tidak bisa aku kerjakan? Engkau sudah menyerah? Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Aku memberikan solusi kepadamu. Dia berkata, aku pintu. Yesus itu pintu. Boaz mengalami. Maka Mikre dan Hineh bertemu kebetulan dengan kebetulan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Boaz mengerti bahwa dia menjadi pilihannya Allah. Dia akan mengalami satu perubahan. Sekalipun Boaz itu orang kaya, dia tidak sombong, saudara. Dia pemurah. Dia tidak beda-bedakan. Ayat-ayat sebelumnya menjelaskan, Boaz duduk makan bersama-sama dengan pelayannya, bahkan dengan orang asing. Ini hina loh, saudara. Akan menjadi perbincangan. Bagaimana Boaz bisa duduk makan? Di situ ada Ruth yang orang kuat. Sedangkan bangsa Israel itu jangankan duduk makan bersama, bergaul aja nggak boleh, saudara. Tapi Boaz enggak. Dia nggak pernah memandang hina. Itu hatinya penuh
bagian dari hidupnya yang juga harus dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Memang secara budaya nama Boas tidak tercatat di dalam warisannya Elimelek. Tetap nama Mahlon yang tercatat di sana. Secara budaya memang seperti itu. Tetapi lihatlah pembelaan Tuhan. Nama Boas mungkin tidak tercatat di dunia. Sangat sedikit sekali orang membahas tentang Boas. Sangat sekali orang mengenang kebaikan Boas. Dia tidak peduli. Yang penting saudara lihat dalam Matius pasal 1 itu silsilah kelahirannya Tuhan Yesus. Nama Boas ada di situ. Namanya tercatat di dalam salah satu silsilah keturunannya. Justru dari Boas yang adalah keturunan Rahab, seorang pelacur, lahir Daud. Bahkan Tuhan sendiri berjanji bahwa tata Israel tidak akan lepas dari keturunannya Daud. Sampai hari ini firman itu digenapi. Ya kan, Ratu Elizabeth itu keturunannya Daud, saudara. Ada ini di zaman modern tahun 2021 ini. Kebetulannya Boas ini spektakuler. Tuhan meletakkan imamat rajani di dalam keluarganya Boas. Setiap orang yang setiap hari mau duduk untuk menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tidak akan melewatkan waktu yang sedemikian. Ketika engkau dan saya diciptakan, Tuhan tidak iseng-iseng, saudara. Tuhan tidak aku tak ciptakan manusia sajalah daripada nganggur. Tidak, saudara. Saudara dan saya diciptakan, Tuhan punya tujuan. Bahkan kalau mungkin saudara bisa merenungkan, kalau malaikat yang dikatakan makhluk kudus berbuat salah, Tuhan buat. Tuhan tidak kutuk malaikat. Tetapi ketika manusia yang diciptakan dengan tangannya, yang di dalamnya adalah Roh Allah diciptakan, ini jatuh di dalam dosa, Tuhan turun cari saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib. Apakah ini masih belum cukup membuktikan bahwa hidupmu, hidup saya berharga di mata Tuhan? Saudara tidak dibiarkan. Kenapa sekarang kita alami kesulitan kalau Tuhan itu peduli? Jawabannya cuma satu. Tuhan ingin kita bisa duduk di pintu gerbangnya, karena janjinya tidak pernah berubah. Dia berkata, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, maka ia akan selamat." Wabah ini ada di mana-mana, menghancurkan kehidupan bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi juga menghancurkan orang-orang yang saleh. Ingat janji Tuhan. Ketika kita memandang terus pada salibnya, memandang terus pada kebaikan dan kemurahan Tuhan, memandang terus pada hinenya Tuhan, saudara mau duduk di bawah kaki Tuhan, menantikan pertolongannya yang supranatural itu. Tuhan sudah berjanji, masuk melalui aku, ia akan selamat. Bukan hanya itu juga, bahwa setiap orang yang masuk melalui Yesus, ia akan masuk dan keluar. Dan apa saudara janjinya? Menemukan padang rumput. Bersama dengan Tuhan, saudara akan ketemu padang rumput. Engkau tidak akan lagi ketemu dengan padang gurun, tidak ketemu lagi dengan padang belantara yang mendesakan. Tuhan janji padang gurun, padang rumput
apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, ada dua hal. Mungkin engkau tidak begitu mengenal pribadi Tuhan. Karena kebaikan dan ketulusan hati saudara semua, Tuhan pasti berikan mikra. Terus berpikir positif, berkata positif, dan mau rendahkan. Tuhan berikan mikra. Lengkapilah itu dengan duduk diam. Perbanyak imanmu dengan membaca firman, dengan berdoa. Bukankah gereja ini memberikan fasilitas yang sedemikian luar biasa bagi saudara-saudara yang tidak bisa beribadah? Di gereja ini ada ibadah online yang bisa saudara buka kapanpun, dimanapun. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini selalu meneguhkan iman saudara, memberikan kekuatan secara spiritual kepada saudara. Apakah hamba-hamba Tuhan ini tidak punya masalah? Punya saudara. Tapi satu kerinduan, semua yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman, ingin supaya kita punya waktu seperti ini, duduk di gerbangnya Tuhan, nantikanlah Tuhan, berdoalah, karena dengan berdoa saudara menjadi tenang. Dengan berdoa dan membaca firman maka engkau mendapatkan kekuatan dari sehari lepas ke sehari, sehingga langkahmu pasti dituntun menuju kesuksesan demi kesuksesan, kemurahan demi kemurahan. Dan dengan duduk diam kita di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan memberikan dan pasti menjadikan saudara imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Amsal 3 ayat 16. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa, berkat kasih karunia dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita siang dan malam, memberkati peluang masuk kita, dijaga oleh Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.